Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai guys, balik lagi sama aku di channel ini. Kalian pasti tahu kan lagu viral banget sekarang, Rollerblade dari grup Nona. Lagunya enak, estetik banget pokoknya. Tapi kalian sadar gak sih, belakangan ini banyak banget yang bikin cover, tapi bukan cuma nyanyi ulang, tapi mereka itu mengubah liriknya dengan seenaknya. And another big thing, I'm the number one, Gamelan, 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 Gamelan. Mari bergoyang. Island girl from Malaysia, body bombastic, best the speaker. Demonstration, I'm the teacher. Simon says follow the leader. Rollerblade, 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 rollerblade. Ada siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa lari dulu. Boy stop, hit him with the red light. How to walk, someone on my just might ride on my dump truck. My girl pick it up, guess I'm a better like crack, crack, crack. On my roller, on my roll, on my roller, on my roller, baby, lay, 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 lay. On my roller, baby, lay, 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 lay. On my rollerblades. Mulai dari yang ganti Island Girl from Indonesia jadi Island Girl from Malaysia, sampai ada yang ubah jadi kata-kata yang kasar, vulgar, dan sangat tidak pantas. Padahal itu kan merusak identitas lagu aslinya. Jujur saya heran banget sih, mereka itu pengen banget kelihatan kreatif kayak orang Indonesia, tapi kok ya nggak bisa-bisa gitu loh. Semuanya copy paste doang, udah sedikit-sedikit ganti kata sana sini, terus ngaku itu karya mereka. Ya ampun, itu namanya bukan kreatif, itu namanya nggak punya ide asli. Oh ya, ngomong-ngomong, beberapa hari yang lalu aku juga lihat ada yang ngubah lagu dari Filipina, dia ganti bahasanya. Banyak yang mikirnya cuma ganti bahasa doang kan nggak masalah. Salah besar, walaupun cuma ganti bahasa itu tetap butuh izin, apalagi kalau sampai mengubah isinya, isi makna lagu itu jelas banget namanya pelanggaran. Nah, pertanyaannya, apakah tindakan itu sah-sah aja? Bagaimana hukumnya di mata undang-undang baik di Indonesia maupun di Malaysia? Hari ini kita bahas tuntas soal hak cipta. Jangan sampai kalian bikin konten tapi nggak tahu kalau resikonya itu besar banget loh. Apa itu hak cipta? Sebelum masuk ke hukum, kita pahami dulu dasarnya ya. Sebuah lagu dan lirik itu adalah hasil karya cipta. Begitu lagu itu diciptakan dan direkam, secara otomatis lagu itu sudah dilindungi hukum. Nggak perlu didaftar pun ya, itu sudah hak milik penciptanya. Dalam hukum hak cipta ada dua hak utama yang dilindungi, yaitu hak moral. Ini adalah hak pencipta untuk dihormati, dan yang paling penting hak untuk menjaga integritas karyanya. Artinya orang lain tidak boleh mengubah, memotong, atau memplesetkan karyanya sampai merusak makna atau nama baik pencipta tanpa izin. Kemudian hak ekonomi. Ini hak pencipta untuk mendapatkan keuntungan finansial atau royalti kalau karyanya dipakai orang lain untuk komersial atau dipublikasikan. Hukum di Indonesia. Nah, kalau di Indonesia aturannya sangat jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Apa yang dilarang? Mengubah, menerjemahkan, atau mengadaptasi lagu, termasuk ganti lirik atau ganti bahasa tanpa izin tertulis dari pemilik hak cipta. Menyebarkan karya yang sudah diubah tersebut ke publik seperti YouTube, TikTok, dan media sosial lainnya. Pasal yang berlaku, Pasal 113 ayat 1 dan 2. Siapapun yang dengan sengaja atau tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 4 miliar. Kemudian pasal 121, pelanggaran hak moral juga bisa dituntut ganti rugi dan perintah pengadilan untuk menghentikan. Jadi ingat ya bedanya. Kalau cuma menerjemahkan tapi maknanya tetap sama, itu masuk kategori derivative work atau karya turunan, tetap wajib izin. Tapi kalau sampai mengubah isi cerita, makna, atau identitas lagu kayak ganti negara atau ganti jadi kata kotor, itu namanya melanggar hak moral dan merusak karya aslinya. Itu jauh lebih parah ya. Sedangkan hukum di Malaysia ya, terus kalau di Malaysia gimana? Tenang, aturannya juga nggak kalah ketat kok. Di Malaysia itu diatur dalam Akta Hak Cipta 1987. Ya, Akta 332, aturan dasarnya, pemilik hak cipta punya hak eksklusif untuk mengizinkan atau melarang orang lain mengubah atau membuat karya turunan. Mengubah lirik, menerjemahkan, atau mempublikasikannya tanpa izin adalah tindakan melanggar hukum. Sanksinya apa? Kalau terbukti melanggar, bisa dikenakan denda mulai dari Rp2.000 Malaysia hingga Rp20.000 Malaysia per karya.
ya. Atau bisa juga dipenjara selama masa maksimal 5 tahun atau kedua-duanya sekaligus. Jadi baik di Indonesia maupun Malaysia, hukumnya sama tegasnya, melarang perbuatan mengubah lirik sembarangan, apalagi sampai kelewatan. Nah itu dia guys penjelasan lengkapnya. Sebenarnya kalau kita lihat kemungkinan besar saat ini manajemen Nona sendiri belum melakukan tindakan tegas karena lagu ini memang masih dalam tahap promosi. Mungkin mereka membiarkan dulu biar makin viral. Tapi ingat ya, lain kali harus lebih hati-hati. Walaupun tujuannya untuk promosi atau tren, tindakan mengubah lirik seenaknya itu tetap merusak nuansa dan etika hak cipta itu sendiri. Apalagi kan tadi saya bilang kreatif itu boleh, tapi kalau cuma bisa copy paste dan rubah sedikit doang, ya namanya bukan kreatif. Coba deh buat karya sendiri yang orisinal. Jangan cuma numpang viral di lagu orang lain terus dirusak gitu. Jangan sampai karena iseng atau ingin viral malah bikin masalah dan bisa berurusan dengan hukum. Hak untuk menuntut itu tetap ada di tangan mereka dan bisa ditindak kapan saja. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi edukasi buat kita semua ya. Jangan lupa like, komen pendapat kalian di bawah, subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan info menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak udah nonton. Love you all. Bye-bye.